Jadi ketika Nabi Isa beriktikaf kemudian memohon kepada Allah, maka jawaban Allah adalah lantaroni. Lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakinin zur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau wahai Musa bisa melihat gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat aku. Di situ Allah berikan ilustrasi untuk memudahkan kita pendekatan memahaminya, karena tidak boleh tasybih kepada Allah. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-A'raf itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ketika Allah tajalli di gunung itu, maka gunung itu hancur lebur. Dan Nabi Musa juga nggak punya kekuatan untuk menerimanya, maka langsung pingsan. Ketika bangun, Musa, tubtu, aku bertobat kepadamu dan aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri. Jadi gambaran tentang ayat dalam surat apa itu? Surat kedua, hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, ini mirip sama-sama hancur gitu. Ya, jadi itulah kekuatan Al-Qur'an. Jadi maha dahsyat, maha hebat kita. Bahkan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung Allah gambarkan gitu, kehebatan Al-Qur'an. Nah, lalu kita lihat bagaimana proses turunnya Al-Qur'an. Yang sering disebut turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan yang ada dalam surat Al-Baqarah itu adalah, kata para ulama, turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz. Turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur yang terjadi pada beliau. Jadi ada yang turun di bulan-bulan yang lain, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering Rasul itu ketika dapat wahyu, Rasul pingsan. Menyampaikan baru mendapatkan wahyu. Kata dalam riwayat yang lain, kata Aisyah gitu dia. Dan ketika ditanya apa yang paling, saya seperti mendengar rantai yang digusur, yang gemerincing itu betul-betul berisik, yang begitu pekak. Lalu masuklah kepada Rasul. Itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sedang mengendarai kendaraan, menerima wahyu, Rasul turun dulu. Gitu. Jadi ini gambaran-gambaran bagaimana kehebatan, keagungan, dan kebesaran Al-Quran dari sisi itu, ya, dari sisi maknawiyahnya. Gitu. Nah, para jamaah sekalian, lalu Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di situ ada isyarat bahwa kebaikan itu, ya, adanya dalam Al-Quran. Ketika di satu Al-Quran, maka ada kebaikan. Kalau dalam satu komunitas, satu masyarakat, masih ada kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, ya, atau makna sebaliknya, jika tidak ada lagi yang belajar Al-Quran, maka tidak ada kebaikan. Tidak ada lagi yang mengajarkan Al-Quran, tidak ada kebaikan. Kalau makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan kebaikan. Makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari kebaikan. Itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan itu makna kita masih yang punya keluasaan, ingin meningkat lagi kualitasnya, ingin meningkat makomnya, kan setelah membaca itu sedikit-sedikit kita belajar memahami, begitu kan? Terus ingin naik lagi sedikit, berusaha kita amalkan, ya. Penuh berkah dengan membaca Al-Quran, pasti akan penuh berkah lagi dengan mengamalkan Al-Quran, gitu. Jadi kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Makanya ayatnya, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab, termasuk Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Walladzina kafaru ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang ingkar pasti akan merugi. Dalam Al-Quran. Itu kebaikan yang akan kita dapat. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Bisa kita perluas lagi bahasannya bahwa kenapa Al-Quran menjadi sumber kebaikan, karena Al-Quranlah yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat manusia, beritahu kepada kita bagaimana cara mempersepsi diri kita, siapa kita, mempersepsi. Setelah kita tahu tentang diri kita, pasti kita tahu siapa Rabb kita, dan kita mempersepsi tentang lingkungan. Lalu setelah mempersepsi, pasti ada pemahaman bagaimana hubungan timbal balik dengan saudara-saudara kita, sama umat manusia, dengan lingkungan, dengan Allah, apa kewajiban
Dan itulah kemudian yang membuat juga berbagai kreativitas, ya, yang sumbernya itu nilai-nilainya semuanya ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi di situ hebatnya Al-Quran. Dan disitulah mukjizat Al-Quran. Ya. Jadi tidak selalu mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar, yang tidak dimengerti, gitu. Walaupun sebenarnya ada. Nanti kita bahas tentang perang Badar, biasa. Tapi selain itu Al-Quran sesuai dengan faktanya, ya, logis, bisa dikejar secara ilmiah, tidak hanya sekali lagi, begitu kira-kira. Nah, sehingga tentang turunnya, tentang cara penulisannya, itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu sampai sekarang masih bisa ditelusuri terus mutawatir, gitu. Sehingga bisa dibuka kajiannya bahwa Al-Quran itu tidak punya sanad. Ya. Sanad itu seperti kawan-kawan sekarang yang masih punya sanad. Jadi saya gurunya lagi terus sampai kepada Rasul, istimewaan Islam. Tidak ada di agama yang lain. Itulah salah satu makna dari atau salah satu realisasi dari inna nahnu nazzalna. Para ulama mengatakan as-sanadu minad-din. As-sanadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Sanad hilang, semua kebenarannya hilang. Dan cerita sanad ini bisa luas ya. Yang paling terkenal contohnya seperti Imam Bukhari itu punya sanad emas. Beliau itu hafal hampir 1 juta hadis. Dan hafal hadis itu bukan teksnya aja, tapi dari siapa beliau dapatkan, dari gurunya. Gurunya dari siapa? Guru yang kedua, dari guru yang ketiga, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Lalu hafal setiap orang yang disebut itu namanya siapa, bapaknya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, lahirnya kapan, meninggal kapan, lahir di mana, meninggal di mana. Itulah yang bisa melacak hadis itu tersambung atau tidak. Jadi satu hadis itu hafal dengan sanadnya. Bagaimana 1 juta hadis? Itu Imam Bukhari. Ada bahasan kita. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang hebat. Malah bisa jadi kita di zaman sekarang ini belum berhasil, belum mampu merasakan kehebatan Al-Quran. Harus terus merenung, harus terus menyelam. Ya, karena bedanya Al-Quran dengan mainan, ya, bedanya hafalan dengan main game itu, ya, kalau hafalan itu kita harus berusaha mendekatkan pada Al-Quran. Kalau game itu menyerang pikiran kita. Makanya yang udah biasa main game, apalagi yang sudah kecanduan, itu kemungkinan tidak akan hafal Quran. Jadi kalau ingin hafal Quran, jauhi itu atau tinggalkan tuh gamenya. Karena beda dia tidak, game itu nggak perlu konsentrasi, kita jadi objek. Kalau Al-Quran kita jadi pelaku. Ya mas kalian, itulah kehebatan Al-Quran, ya, dan tantangan Al-Quran juga masih berlaku sejak diturunkan. Kebenarannya akan terus terungkap satu persatu. Ya, sanurihim ayatina fil aflaq wa fi anfusihim, maka Allah akan kami tunjuk diri mereka hatta yatabayyana lahumul haq, sampai kebenaran itu benar-benar bisa dirasakan. Nah para jamaah sekalian, 3 peristiwa yang dimaksud, ya, ada nuzul Quran yang tadi saya sebut di kita ini ada tanggal 17. Ini mohon maaf, kemungkinan karena perang tanggal 17, ya, perang Badar tanggal 17. Dan kebetulan dalam surat Al-Anfal ayat 41 di situ disebut ayatnya in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang kami yaumal taqal jam'an, ketika 2 pasukan bertemu. Nah, mungkin disitulah yang disimpulkan wa ma anzalna itu Al-Quran, sehingga Al-Quran diturunkan tanggal 17. Semoga sama tentang peringatan nuzul Quran ini, gitu. Nah, ada satu riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad, menyebutkan bahwa semua kitab itu diturunkan di bulan Ramadan. Sahifah atau suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan di awal Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Itu hadisnya ada di kitab Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir. Nah, sementara yang wa ma anzalna ala abdina ini, saya belum ketemu tafsirnya kalau itu menunjukkan turunnya Al-Quran di tanggal 17. Ya. Lebih kepada misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan wa ma anzalna ala abdina yang ada di surat Al-Anfal ayat 41 itu maksudnya adalah ayat tentang pembagian ghanimah. Gitu. Sementara dalam tafsir Jalalain mengatakan yang dimaksud dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami wa ma anzalna ala abdina adalah ayat tersebut dan para malaikat. Dan ayat tersebut para malaikat ada yang menafsirkan bahwa Lauhil Mahfuz, sehingga tentang tanggal itu mah tentang kesepakatan aja, yang penting tidak merubah substansinya bahwa Al-Quran diturunkan fazalnahu fi Lailatul Qadar. Dan tentu bukan Ramadan yang ketika terjadi perang Badar, bukan.
Kenapa demikian? Karena ayat-ayat sebelumnya kan sudah sampai kepada Rasulullah sebelum perang Badar juga. Jadi pasti Ramadan yang lain, ya. Karena hitungan bulan sudah berlangsung sebelum Rasul hijrah juga sudah ada nama-nama bulan. Cuman dihitung tahun pertama hijriah itu dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, masih ada dua peristiwa lagi tentang peristiwa ini seperti tidak ada kaitannya dan Zulqa'dah, tapi aslinya sebenarnya tidak ada yang bisa dipisah-pisahkan. Itu saling keterkaitan gitu. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama peristiwa-peristiwa besar, itu secara langsung menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Dan juga ada peristiwa-peristiwa yang memang diabadikan oleh Al-Quran. Subhanallah. Nah, tentang perang Badar ini cukup menarik ya. Ini adalah pertempuran pertama yang dibahas dalam surat Al-Anfal, yang di situ disebutkan bahwa ini semata-mata rekayasa Tuhan, semata-mata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Karena banyak hal yang di luar rencana, gitu. Di luar rencana, dan ini punya menjadi tonggak sejarah, ya, menjadi satu episode sejarah di mana peralihan dari Rasul berdakwah dengan para sahabat secara mustad'afun, ya, yang kemudian setelah perang Badar menjadi punya syaukah, punya kekuatan yang sangat-sangat diperhitungkan. Gitu. Nah, jadi kasusnya itu sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang sebenarnya berhijrah itu bahasa kita. Bahasa lainnya adalah diusir, ya, terusir dari kota Mekah. Karena sebelumnya tahun pada usia Rasul 51 tahun, ya, itu adalah Amul Huzn, di mana Rasul kehilangan dua pendukung dakwah yang bisa membela beliau, yaitu pamannya dan istrinya Khadijah. Dan Khadijah pertama pamannya meninggal, kemudian Khadijah meninggal, sehingga Rasul melaksanakan kegiatan dakwah tidak begitu nyaman, tidak begitu aman. Waktu pulang dari Taif saja Rasul tidak berani masuk ke kota Mekah sebelum dapat perlindungan dari seorang tokoh, Mut'im bin Adi. Nah, maka di usia 51 tahun setelah terjadi Amal Huzn atau tahun kesedihan, maka Rasul diberikan satu pencerahan, yaitu dibawa rihlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Isra dan di Mi'rajkan, ya, dari Masdratul Muntaha. 51 tahun Rasul Isra Mi'raj, 53 tahun, usia 53 tahun beliau hijrah. Jadi sebenarnya hijrah itu bahasa ke dalam hijrah, bahasa orang lain di luar itu terusir dari Mekah ke Madinah, ya, dikeluarkan oleh kaumnya begitu. Dan itu seperti ramalan ketika Rasul dibawa oleh Khadijah, ya, kepada pamannya Waraqah bin Naufal, menceritakan bahwa beliau didatangi oleh seseorang dan disuruh mendapat wahyu pertamanya itu yang ketakutan. Kata Waraqah, saya khawatir suatu saat nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya, dan itu terjadi. Nah, karena diusir kemudian ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, maka hubungan antara Mekah dan Madinah itu bukan hubungan baik, bukan hubungan damai. Boleh disebut itu hubungan perang, ya. Karena beberapa harta yang dimiliki oleh umat Islam di Mekah banyak juga yang diambil secara paksa oleh orang-orang Mekah. Nah, sementara orang Mekah itu, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, punya kebiasaan melakukan perjalanan dagang. Li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi mereka punya dua perjalanan dagang, ada musim panas, ada musim dingin, ya. Ada ke utara, ke arah Yordan sekarang, atau itu negeri Syam namanya, ada ke arah selatan ke Yaman. Nah, dikabarkan bahwa Abu Sufyan berangkat ke Syam. Yang pasti dari Mekah ke Syam atau ke daerah Yordania sekarang itu melewati Madinah. Pasti melewati Madinah. Nah, ketika didengar kabarnya ada keberangkatan, maka Rasul mengejar mereka. Nah, namun waktu Abu Sufyan berangkat, ya, membawa kafilah dagang orang-orang Quraisy, itu enggak kekejar, udah lewat gitu. Maka Rasul menempatkan lagi 2 orang untuk memantau kepulangannya. Dan ketika ada berita kepulangan, maka langsung Rasul mengumpulkan para sahabatnya, mari kita cegat barang dagangan Abu Sufyan. Nah, jadi ini
karena sedang kondisi perang biasa saling cegat mencegat ya. Saya hanya menceritakan peristiwanya, tidak menceritakan hukum fikihnya ya. Jangan tiba-tiba dicontoh oleh kita, itu perlu ya. Nah, itu kafilah dagang itu Abu Sufyan membawa, ya kata catatan sejarah, membawa 1.000 unta. Jadi memang nggak main-main ya, bayangkan perjalanan dagang membawa 1.000 unta penuh dengan muatan dan dikawal oleh 40 orang. Ditaksir itu nilainya tidak kurang dari 50.000 keping emas, ya 50.000 dinar. Yang kalau kita kalkulasi dengan uang kita sekarang, 50.000 dinar kali 4,5 kira-kira begitu, itu nilainya 225 miliar. Nah, sehingga cukup besar memang ya. Bisa dibagi-bagi ke umat Islam pada 3.000. Gitu. Nah, waktu Rasul mengajak berangkat para karena hanya akan mencegat kafilah dagang yang dikawal oleh 40 orang biasa aja. Tidak disuruh wajib. Sehingga yang mau yang enggak. Sehingga terkumpullah sekitar 300 sekian belas sahabat. Ada 80 orang dari Muhajirin, 80 sekian, ada 60 sekian dari orang Khazraj, sukunya dua, ada Aus dan Khazraj. Dari Aus ada 60 sekian, dari Khazraj paling banyak ada 170 orang. Nah, berangkatlah dari Madinah, dan karena berangkatnya bukan untuk berperang, tidak ada upacara perlepasan ya. Ngumpul dulu, pamit ke anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya gitu. Bikin wasiat, ini enggak, karena gampang lah, itu sesuatu yang mudah gitu. Nah, berangkatlah dari Putus Ustaz suaranya. cukup lah, lumayan nyampe ke Badar. Ternyata pasukan Abu Sufyan yang ketahuan sudah pulang dari sana, ternyata Abu Sufyan juga orang cerdas, ya dia tokoh yang berpengalaman, ya kan. Dan setiap orang dia tanya, ada nggak pasukan Muhammad, ada nggak pasukan Muhammad, dan semua yang ditanya mengatakan tidak ada, nggak kelihatan. Cuman ada yang menjawab gini, cuman ada orang yang menambatkan untanya di bukit, lewatkan sama Abu Sufyan. Ya, dikejar itu bukitnya, dicari tempat menambatkan unta, ketemulah kotoran unta itu, karena mungkin sempat membersihkan semua kotoran unta, langsung pulang aja, diperiksa kotoran untanya, dan ternyata di situ ada biji kurma, ada nuat asrib, ini biji kurma orang Madinah ini, gitu. Dan dia langsung ada isyarat itu, dia gunakan untuk kesempatan lari menggunakan jalur pantai. Dan juga pada saat yang sama Abu Sufyan mengirim orang dengan gerak cepat untuk mengutus orang ke Mekah menyampaikan kabar bahwa kafilah dagang yang 1.000 unta membela. Gitu. Disebutkan namanya bom. Dan ternyata si utusan ini pandai juga memprovokasi orang Mekah. Dia datang, dia pukul hidungnya sampai berdarah, dia robek-robek bajunya, pas berkumpullah 100 pasukan berkuda, 600 yang lengkap dengan baju perang, itu ditambah lain-lainnya, kumpullah 1.000 gitu. Ingin lihat perang, karena mereka yakin menang 1.300 gitu. Berangkatlah dari Madinah, dari Mekah. Jadi saat Rasul sedang menuju Badar, berita udah nyampe ke Mekah. Mekah siap-siap gitu. Pasukan dagang Abu Sufyan udah kabur. Gitu. Dan sampai juga berita bahwa orang Mekah sudah ada. Nah, sehingga Rasul dihadapkan dengan satu pilihan, pulang lagi ke Madinah atau terus. Gitu. Karena kalau pulang lagi ke Madinah, bisa jadi kekuatan Quraisy semakin kuat, semakin sombong, dan suatu saat bisa menyerang Madinah. Akhirnya pilihan Rasulullah ini harus maju. Tapi beliau pertemuan darurat untuk mengambil keputusan. Dan keputusannya semuanya seperjalanan. Nah, disitulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza indakumullahu ihda ta'ifataini yang dihadapi. Tapi takdirnya itu yang Allah kehendaki sebaliknya, untuk menunjukkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Gitu. Nah, jadi itu yang saya maksud, banyak peristiwa di perang Badar itu di luar rekayasa, di luar rencana, tapi semata-mata perang jadi berperang. Para sahabat itu hanya punya Zubair sama Miqdad, sama sahabat Miqdad. Kemudian hanya punya
70 mereka sekitar 3-4 orang bergantian naik untanya. Sebab dengan alam yang cukup keras ya, tidak seperti di kita, di sana nggak ada pohon-pohon yang tinggi, nggak ada tempat berteduh. Nah, Abu Sufyan udah nyampe di Mekah, ya. Ahmad, nggak usah jadi perangnya, gitu. Nah, akhirnya ada sesama Abu Jahal, dia pulang. Sekitar 300 orang. Kami tidak akan pulang sebelum sampai di kota Badar. Nanti hari sampai orang-orang seluruh masyarakat Arab tahu bahwa kami adalah yang menang, kami yang kuat. Gitu. Nah, akhirnya berangkatlah ke sana mereka, walaupun berselisih berangkat juga. Sebelum menjelang nyampe di sumber mata air Badar, nah itu dua pasukan beda kondisinya. Yang satu benar-benar siap bersama Rasulullah dengan penuh ketenangan, ya, bertawakal kepada Allah. Sementara pasukan Quraisy masih terus berselisih, termasuk Utbah, salah satu tokohnya. Dia bilang, kenapa kita harus ngurusin keponakan kita, karena masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Itu masih keluarga kita. Kalau ternyata dia bermasalah, biarlah dia dihadapi sama seluruh masyarakat Arab. Kalau dia menang, dia mewakili kita. Kalau dia kalah dan mati, hancur sama seluruh orang Arab, kan kita nggak usah capek-capek, kata Utbah. Tapi Abu Jahal nggak terima. Dia bilang enggak. Dia bilang, lalu dicarilah orang-orang yang keluarganya pernah berhadapan dengan Rasulullah atau pasukan Rasulullah dan meninggal. Karena sebelum perang Badar juga ada pertemuan-pertemuan berhadapan kecil-kecilan dalam syariah itu. Akhirnya dicarilah orang yang punya dendam kepada orang-orang Islam, lalu diprovokasi, disirah yang ditulis oleh Mabar Kafuri, Sofi Rahman Barkafuri. Dia bilang cara dia memprovokasi buka auratnya, lalu dia teriak menyebut orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Akhirnya nggak ada diskusi lagi, semuanya terbawa emosi untuk perang. Gitu. Tibalah hari Jumat 17 Ramadan, ya. Ini hampir mirip dengan kemerdekaan Indonesia juga. Para sahabat dan Rasulullah ketika nyampe ke Badar, kayaknya mungkin saya terlalu rinci ya menjelaskannya, waktunya mau habis. Jadi intinya alhamdulillah dalam peperangan itu para Rasul dan para sahabat mendapat, sampai ketika mau jadi perang, Rasul masuk ke dalam tendanya lalu berdoa habis-habisan, ya, sampai doanya itu begitu memaksa, hamba-hambamu tidak ditolong, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai gitu doanya. Sampai Abu Bakar merasa khawatir, sampai selendangnya jatuh lalu ini akan lagi dipasang lagi sama Abu Bakar. Ya, atau terlelap sebentar gitu, terus bangun. Setelah bangun kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, terimalah kabar gembira. Saya lihat Jibril sudah turun menunggang kudanya di atas debu. Lalu membaca sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, itu dalam surat Al-Qamar, dan mereka akan lari tunggang langgang. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Dalam satu riwayat kata Umar bin Khattab, saya baru dengan ayat itu. Ternyata ini kata pembuktiannya gitu. Ayat sahabat semakin semangat perangnya, dan proses perangnya juga dari kaum Quraisy sudah ada yang mati duluan, 3 orangnya yang kalah jumlah dia tidak menyerang dulu, bertahan terus sampai musuhnya bosan, lalu kata Rasul serang. Nah, para jamaah sekalian, yang cukup menarik beberapa peristiwa yang diperangkat. Pertama ada riwayat yang menyampaikan bahwa ketika perang itu banyak yang menyaksikan tiba-tiba kepala menggelinding, tiba-tiba tangan terpotong, tiba-tiba kaki terpotong, nggak tahu siapa yang motongnya gitu. Itu di perang Badar. Bahkan paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang jadi tawanan di perang Badar, ketika disetorkan, dituntun oleh orang Ansor, oleh seorang pemuda kepada Rasulullah, paman Rasul itu menolak. Ya Rasulullah, bukan ini yang menawan saya. Yang menawan saya tadi orangnya yang nyetorin saya kepada engkau jadi orang ini. Enggak, saya enggak, bukan ini. Rasulullah, diam kamu sudah dibantu oleh malaikat. Nah, terus ada seorang sahabat yang ketika sedang berperang, pedangnya patah. Kebetulan dekat dengan Rasulullah, sama Rasul dikasih kayu, kemudian beliau jaga sampai meninggal di perang yang lain, kan bantuan langsung. Bahkan sebelum perang terjadi, ketika Rasul meriksa lapangan perang, ya di malam sebelumnya, Rasul sudah menunjukkan di sini akan mati si fulan, di sini Allah. Gitu. Bahkan ketika Rasul yang datang dari Mekah disebutkan 1, 2, 3 itu ada 9 tokoh besar. Kata Rasulullah, wahai umat Islam, kota Makkah sudah menyerahkan putra-putranya kepada kita. Itu yang saya maksud, bahwa peristiwa perang Badar juga sebagai misdaku nubuwati Rasulullah SAW, sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad dan sekaligus sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Lalu
seperti kebiasaan masyarakat Arab waktu itu juga kebiasaan Rasulullah, kalau menang perang, mereka tidak langsung pulang. Di zaman itu begitu. Jadi supaya menang itu benar gitu loh. Kalau yang masih berani, ayo ditungguin. Jadi Rasul beresin tuh mayat-mayat orang musyrik, ya. Kemudian Rasul berkemah baru pulang ke Madinah. Nah sebelum pulang, Rasul mendekati 4 orang tokoh Quraisy. Lalu Rasul sebut satu-satu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan kepadaku. Kami sudah menemukan apa yang Allah janjikan kepada kami. Apa ya? Umar, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau mengajak bicara orang yang Allah, demi zat yang jiwa pendengar dari mereka. Jadi para jamaah sekalian, lihat. Jadi kita dengan alam barzah itu nyambung. Ya. Rasul mereka mendengar, cuma mereka dengan orang tua, dengan guru kita, dengan sudah meninggal. Itu Rasul menyampaikannya di hari ketiga. Ya, sudah tidak dihitung lagi. Masih ingat nggak menjadi imam sholat, bikin Nabi siapa lagi ya kan? Masih ada gitu. Jangan lupa orang tua yang sudah tidak ada, bapak, ibu. Wah, doa amat nggak usah di kuburan, di rumah aja. Beda. Apa yang bedanya? Kalau kita ke kuburan kan baca salam. Salamun alaikum ya ahlad diyar. Salamun alaikum ya ahlal kubur. Itu buat siapa tuh salamnya? Itu salam diajarkan Rasulullah. Itu salam buat ahli kubur. Nggak mungkin ada salam mereka nggak dengar. Kalau di rumah mau baca gitu, kan enggak. Nah, jadi Rasul mendoakan, mengajak bicara orang-orang sudah meninggal untuk membuktikan bahwa lihat yang benar itu siapa loh, gitu. Nah, lalu Rasul pulang ke Madinah, disambut gegap gempita dengan penuh kemenangan. Ada 70 yang terbunuh, 70 yang disandra, sementara dari umat Islam yang syahid ada 14 orang. Gitu. Jadi ini dari jumlah aja sudah jauh. Dari perlengkapan dan makanya benar-benar itu settingannya Allah SWT untuk membuktikan gitu. Makanya setelah itu turunlah surat Al-Anfal, dan yang menarik surat Al malah ada teguran dan mengembalikan kepada kaidah yang aslinya, kepada hakikatnya bahwa kemenangan itu punya siapa gitu. Kemenangan itu hanya milik Allah gitu. Dan kenapa bisa menang terus semuanya dibahas. Nah setahun kemudian nanti perang Uhud. Justru perang Uhud mengalami kekalahan karena memang harus belajar kalah juga, dan untuk membuktikan bahwa kalau ada pelanggaran pasti kalah. Setelah Uhud 2 tahun kemudian, tahun ke-5 Hijriah, itu perang Khandaq. Itu perang yang mengerikan itu. 3.000 dikepung oleh 10.000. Setahun kemudian Sulhul Hudaybiyah. Nah, 2 tahun kemudian Fathu Makkah. Jadi itu jaraknya sangat cepat sekali. Dari tahun ke-2 sampai tahun ke-8, cuma butuh waktu 6 tahun. Rasul menaklukkan kota Makkah yang mengusirnya. Lalu masuk ke perang Hunain. Gitu. Dan 2 tahun kemudian setelah Fathu Makkah, Rasul wafat. Sudah selesai tugas beliau. Jadi sangat-sangat cepat pergerakannya. Dan sekali lagi semua peristiwanya, ya rincian-rinciannya menunjukkan kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW. Sepertinya ya Allah saja atau khusus nanti kira-kira itu yang bisa kita obrolkan di saya lengkap. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya gitu. Maka dikembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fiqh ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Demikian tadi kita sudah mendengar paparan tausiah dari Pak Kiai tentang 3 peristiwa besar di bulan Ramadan. Ya, ini kalau sudah bicara sejarah suka enak dengernya gitu. Tahu-tahu udah mau maghrib aja. Iya, padahal masih banyak yang belum dibahas.